Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Ini kopi kedua saya pagi ini. Tadi nyoba buat cappuccino ya. Asik, tapi ini beda lagi. Kita bahas soal bahasa pemrograman gitu ya. Jadi kalau ditanya bahasa pemrograman kesukaan saya itu apa, biasanya tuh orang selalu memulai dengan bahasa pemrograman yang dulu di awalnya dia belajarnya apa gitu ya. Saya awalnya belajar dengan bahasa basic, jadi kemudian machine language, assembly dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau ditanya bahasa pemrograman kesukaan saya tuh yang saya bukan kesukaan ya, yang ada di kepala saya itu adalah bahasa pemrograman C dan basic gitu ya. Jadi dua itu yang selalu ada di kepala saya. Sehingga ketika kalau ditanya bahasa pemrograman kesukaan saya, sebetulnya adalah Perl, Perl ya, Perl. Perl itu bahasa pemrograman kesukaan saya. Jadi saya suka bahasa Perl karena pada awalnya saya membutuhkan sebuah bahasa pemrograman yang cross platform, ada di sistem Unix, Windows atau DOS dan seterusnya gitu. Nah pada saat itu yang ada yang sama di semua platform itu pada zamannya itu adalah Perl. Makanya saya sukanya Perl. Jadi saya dulu sempat juga memaintain lokasi ya, tempat download Perl for MS-DOS. Ini zaman dulu sekali ya, zaman dulu sekali itu susah mendapatkan file-file sehingga orang men-setup FTP server. Nah FTP server di kampus saya dulu di University of Manitoba, di jurusan elektronya di AE department itu ya. Jadi saya setup untuk tempat download Perl for MS-DOS zaman dulu ya. Jadi saya bisa codingan Perl di DOS, kemudian saya bisa Perl di kampus saya pakai Unix ya base, jadi saya pakai itu. Mac OS waktu itu masih sistem 9 ya, masih belum ada kayak sekarang ya, belum kayak next step-nya ini ya, jadi belum kayak Unix itu. Anyway, jadi kalau di kepala saya buat programming, saya sebetulnya ngarahnya tuh ke bahasa Perl. Hanya, nah sekarang saya sudah mungkin berapa tahun terakhir nggak pernah pegang bahasa Perl lagi. Terakhir saya tuh Perl 5 kalau nggak salah, awal-awal Perl 5. Sekarang udah, saya nggak tahu 6 ya, Perl 6. Itu ya. Sekarang saya banyak codingan dengan menggunakan bahasa Python. Kenapa bahasa Python atau Python? Karena banyak library-nya. Itu aja sih, banyak library-nya. Tapi banyak hal-hal yang saya kurang suka ya dari bahasa Python. Itu misalnya indentation-nya itu digunakan sebagai block, itu ditunjukkan dengan indentation. Itu yang saya nggak suka. Saya senangnya pakai kurung kurawal aja ya, menggunakan block itu. Jadi bisa menurut saya lebih indah kelihatannya. Tapi itu masalah style aja sih sebetulnya. Nah dari cara programmingnya berarti itu saya sebetulnya lebih conventional programming aja gitu ya. Jadi bukan object oriented ya. Karena di kepala saya itu konsep object oriented itu nggak masuk sebetulnya. Itulah sebabnya gini ya, kalau orang sudah belajar sesuatu untuk meng-unlearn kan, menghapus itu untuk belajar konsep yang baru itu susah. Sehingga lebih mudah kalau ada orang yang belum pernah belajar pemrograman diajarin object oriented, dia akan object oriented gitu ya. Itu object oriented, dan yang paling susah adalah functional programming. Saya pernah kepaksa ya harus menggunakan functional programming, kepaksa karena untuk disertasi saya terpaksa harus functional programming. Itu lebih nggak ngeh lagi ya. Jadi kalau yang senang LISP atau Lisp itu ya, itu nggak masalah ya, karena dari dulunya emang functional programming ya, cenderung ke sana ya, scheme segala macam itu. Jadi orang computer science dulu lebih senang functional programming gitu ya, orang computer science. Orang engineering lebih senang ke bahasa kayak Fortran gitu ya. Aduh ini kok kayaknya nyangkut ya, harus kopi dulu. Imperatif ya. Kalau
AI dulu orang-orang banyaknya menggunakan deskriptif ya, pakai prolog segala macam ya. Dan lebih nggak populer lagi, bagi saya nggak jelas lagi. Tapi kalau ditanyakan sekarang, banyakan programming pakai apa? Pakai Python. Jadi itu ya, karena ya itu tadi bakatku butuh, kata orang Sunda. Kebutuhan mendesak jadi Python karena library-nya banyak sekali. Itulah yang membuat saya menjadi lebih banyak menggunakan Python. Dan juga karena mahasiswa saya kan mahasiswa yang baru-baru biasanya ya, belum pernah belajar programming. Jadi bahasa pertama itulah yang diperkenalkan kepada dia, bahasa ibu ya pemrogramannya apa. Nah sekarang yang banyak diajarkan adalah Python. Karena dia lebih mudah dipahami dari bahasa pemrograman lain-lainnya. Kalau bahasa basic banyak library-nya atau banyak modul-modulnya, mungkin bahasa basic lah yang bisa digunakan juga ya. Jadi saya sebetulnya kalau mengajarkan konsep saya lebih senang bahasa basic sih sebetulnya, yang karena sangat mudah itu. Secara formal saya belajarnya bahasa Fortran, tetapi yang lebih terstruktur bahasa Pascal sebetulnya. Ketika saya menggunakan untuk tugas akhir saya, itu saya menggunakan bahasa Pascal plus mesin atau assembly kayak assembly. Ada sedikit assembly, mesin, dan bahasa Pascal. Low levelnya karena saya ada hardware-nya yang harus pakai mesin language ya. Terus di atasnya pakai bahasa Pascal. Pascal gitu. Jadi itulah yang saya lakukan. Anyway, kalau ditanya ini lagi kayaknya saya harus banyak coding Perl lagi ya. Udah lama nggak coding Perl, jadi pengen coding Perl lagi. Terakhir nggak tahu ya saya coding kapan Perl. Perl itu saya gunakan terakhir untuk coding buat topic generator ya. Yaitu codingan untuk suka-suka saya sendiri ya. Tapi kemudian saya buat versi Pythonnya, dan versi Pythonnya itu yang lebih saya sempurnakan. Kemarin saya baru ngajarin programming Python untuk banyak orang ya. Terus apa lagi ya? Itu ya, sehingga saya punya buku PDF juga ya, nanti saya kasih tautan linknya adalah pemrograman Python, bukan buku yang resmi yang diterbitkan, tetapi ini adalah PDF. Kalau Perl kayaknya satu saat saya harus buat lagi, tapi kayaknya nggak ada yang suka bahasa Perl ya. Bahasa Perl itu saya sukanya selain ininya dicocok di kepala saya juga poetik dia, kayak menulis puisi bahasa Perl tuh. Jadi kalau lihat ininya source code itu kayak baca puisi, tapi bisa di executable. Kacau juga nih Pak Budi ya. Memang demikianlah gitu ya. Yang penting sehat, bisa ngopi. Nah itu dia. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.